Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, untuk kali ini kita akan belajar desain mekanikal pertemuan 3 ya, 2 dimensi, 3 dimensi, dimana dari gambar tampak isometrik ini terdiri atas 3 bagian gambar ya, bagian dasar, yang bagian belakang, sama bagian depan. Nah, anggap aja ini bagian A, B, dan C. Nah, terlihat di sini ukurannya adalah 105 ya kali 60 untuk bagian bawah. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar tampak bagian atas yang terdiri atas 2 bagian ya. Nah, kita setting dulu SketchUp-nya. Nah, di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2020. Kemudian saya ambil posisi kamera, saya setting ke posisi parallel projection. Selanjutnya gambar orang ini saya hapus. Kemudian saya posisikan tampak atas. Saya mulai menggambar garis dengan ukuran yang tadi sudah 105 ini. Oh, sebentar ya. Nah, 105 kali 60 tadi. Selanjutnya saya push-pull dengan ketebalan 25 mm. Dan di sini kita akan menggambar bagian tampak belakang dulu ya. Ini bagian A, anggap bagian A ya. Nah, kita akan mulai dulu gambar kakinya. Saya berikan ukuran. Di sini ketebalan 25 mm. Kemudian kita perhatikan nih gambar tampak depan ini ya. Saya gunakan tape measurement tool. Saya ukur, kira-kira kan tidak ada ukuran referensinya, saya ambil saja ukuran sekitar 15 ya, dari 25 ketinggiannya. Kemudian di sini diketahui lebar kakinya sekitar 15 kiri dan 15 kanan. Saya gunakan tape measurement tool. Saya ketik 15 kanan kiri. Kemudian saya ambil dimension tool untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan gambar referensi. Ini sudah sesuai ya, kanan kiri 15 15. Dengan tengah 30, ketinggian kaki 15. Nah, selanjutnya kita akan membentuk sudut 60 derajat dari kaki kiri dan kanan. Sudut 60 derajat. Saya gunakan protractor ya untuk membentuk sudut. Ini hanya merupakan garis bantu ya. Nanti harus dipertegas dengan pencil line ya. Nah, saya tarik, saya ketik aja 60. Angle-nya di sudut kanan tertulis 60. Nah, selanjutnya sebelah kanannya juga saya buat sudut 60. Selanjutnya saya gunakan line untuk membuat garis tegasnya. Selanjutnya saya hapus garis bantu yang tidak dipakai ini tadi dari hasil protractor. Nah, sudah ya, sama. Oke. Nih, lebarnya 3 ya. Nah, selanjutnya saya akan lakukan push pull. Nah, saya isometrikan dulu. Saya klik toolbar push pull. Selanjutnya ini merupakan selanjutnya
saya letakkan pada objek yang akan saya push pull. Saya dorong sampai dengan pada bagian belakang, pada posisi on edge belakang ini sebagai referensi, sehingga membentuk lubang ya, untuk lubang sesuai dengan objek yang udah kita desain di depan sebagai kakinya. Nah, saya undo dulu, saya ulangi ya. Nah, ini saya berikan contoh nih. Misalkan kalau saya push pull ini menjauhi bidang referensi, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ya. Jadi seperti ini ya bentuknya. Nah, makanya nanti kalau pada saat push pull, posisikan pada bidang terakhir yang akan kita dorong untuk membuat semacam lubang. Nah, ini saya push pull dengan referensi yang bagian belakang. Ini sudah lubang ya, udah kelihatan lubangnya. Nah, saya kasih contoh ini. Nah, supaya paham, saya undo saja, Ctrl Z ya. Kemudian ini sekarang saya push pull bagian kakinya, saya dorong sampai ke bagian referensi akhir. Selanjutnya saya hapus garis yang tidak digunakan, garis-garis ukuran yang saya tidak gunakan saya hapus. Garis ukuran ini membantu kita untuk supaya tidak melakukan kesalahan pada saat menggambar. Nah, ini adalah orbit ya, orbit. Nah, ini ada toolbar orbit. Toolbar orbit ini bisa kita langsung menggunakan mouse dengan menekan posisi scroll ya, dengan menekan posisi scroll. Nah, kalau ini adalah zoom in, zoom out. Kalau scroll kita putar-putar, tapi kalau scroll kita tahan itu menjadi orbit. Ya, kalau scroll kita tahan ini akan menjadi orbit. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita sudah membuat posisi bagian bawah kakinya. Nah, sekarang kita konsen untuk membuat bagian posisi belakangnya ya, posisi belakang. Nih, posisi belakang. Jadi ukuran 25 30 ya. 25 pada posisi bagian bawah, 30 posisi belakang ditambah 15 ya, kalau nggak salah. Oke, selanjutnya pada posisi tampak atas saya gambar dulu. Saya pakai tab measurement tool, saya ketikkan ukurannya sekitar 20. Kemudian selanjutnya 42. Kemudian saya tarik garis. Selanjutnya ada garis terakhir yang bagian bawah sendiri, saya beri ukuran sekitar berapa tadi? Coba lihat gambar. Saya kasih garis ukuran. Nah, ini 20. Kemudian nih 42. Garis berikutnya 18. Nah, garis berikutnya adalah 25. Nah, sudah sesuai dengan gambar referensi. 20, 42, 18, 25. Nah, selanjutnya kita akan buat posisi bagian belakangnya ya, posisi bagian belakangnya ini. Nah, saya isometrikan. Selanjutnya di sini 30 ditambah 15, nah, sekitar 45 ya, ketinggiannya sekitar 45. Saya push pull, tarik ya. Nah, saya hapus garis ukuran yang saya tidak gunakan lagi. Nah, selanjutnya saya pakai dimension tool untuk memastikan saya tidak salah. Ini betul, sudah 45 ya. Oke. Kemudian di sini saya tarik garis 30 ke atas ya. Ini saya ambil garis bantu. Kemudian saya tarik garis ukuran supaya ketahuan. Nah, betul 30 ya, dan ini 15. Total tingginya 45. Selanjutnya kita ambil posisi tampak depan untuk menggambar bagian ini ya, bagian belakang ini ya, yang ada lingkarannya.
diameternya sekitar 15. Kita ambil posisi tengah karena tidak ada karena sepertinya posisinya di tengah-tengah. Nah, kita perhatikan garis ini. Ini saya tarik garis nih. Nah, coba kita perhatikan garis ini. Nah, garisnya malah miring, ya. Makanya kalau gambar sudah 3 dimensi, ada baiknya kita bisa menggambar di posisi isometrik agar tidak terkecoh dengan garis yang kita tarik. Ya, kadang jadi miring gitu ya. Ya, nah, saya ambil isometrik, saya posisikan di midpoint, ya, midpoint, posisi tengah. Ya, posisi tengah. Jadi tidak perlu saya membagi ukuran, langsung saya tarik garis bantu ke bawah. Ya. Nah, lihat, kalau garisnya berwarna biru, aksisnya mengikuti aksis biru, ya. Kalau misalkan hijau mengikuti aksis hijau dan merah mengikuti aksis merah. Karena 3 dimensi ada X, Y, dan Z. Posisi tampak depan, nah, garis sudah kita bentuk. Sekarang saya akan membuat lingkaran ini dengan diameter 15. Nah, diameter 15 berarti jari-jarinya 7,5. Saya ambil lingkaran circle, saya klik, tarik ke kanan, saya ketik 7,5. Enter. Ya. Nah, selanjutnya sudah, kita hanya membutuhkan setengah lingkarannya saja, ya. Kemudian kita tarik garis bantu ke atas nih. Ini garis utama sebenarnya. Nah, kita tarik garis ke atas. Kemudian kita hapus garis yang tidak digunakan. Ini tidak digunakan, tidak digunakan lagi, tidak digunakan, tidak digunakan, tidak digunakan. Oke. Nah, ini juga tidak digunakan. Kita isometrikan. Selanjutnya ini saya dorong ke belakang, ya. Tapi sebentar dulu. Kita cek dulu. Ini ada garis ujung ini, ya, yang nilainya 7,5 yang harus kita buat lagi. Ada bentuk oktave 7,5. Nah, ini saya pakai tip instrument tool. Saya arahkan ketik 7,5 kanan dan kiri 7,5. Gitu. Oh iya, lupa. Ini saya harus gambar ulang garis bantunya. Nah, saya tidak perlu memprediksi sudut kemiringan, saya tinggal gunakan perbedaan ukuran ini saja. Selanjutnya saya isometrikan dan saya akan hapus, saya push pull dulu nih bagian kanan, kiri, kemudian posisi tengah. Nah, hapus garis ukuran yang tidak digunakan. Nah, sudah jadi, ya. Anggap yang bagian belakang adalah B, bawah adalah A. Saya masih posisi simetrik. Nah, sekarang kita akan menggambar di bagian ini, bagian C. Kita cek di bagian C. Nah, di sini ketinggian sama 30 kali 15. 30 dan 15 berarti 45, ya. Nah, saya push sejauh 45. Saya ketik. Nah, udah jadi. Baru saya posisikan tapak depan untuk menggambar bagian tapak depan ini. Nah, selanjutnya saya isometrikan nih supaya nggak salah lagi garisnya miring gitu. Nah, sesuaikan dengan aksis berwarna biru, ya. Nah, kemudian kalau udah posisi tengah, selanjutnya di sini kita ketahui diameter perpotongannya adalah 15, ya. 15. Gitu. Jadi saya ambil tape instrument tool, saya arahkan ke seketik 15, ya. Kemudian saya buat garis bantu. Nah, saya buat garis bantunya. Oke. Nah, selanjutnya posisikan tapak depan. Nah, saya akan menggambar lingkaran. Ya, saya akan menggambar lingkaran. Di mana lingkaran itu diameternya adalah 15 mm atau 7,5 jari-jarinya. Nah, saya ketik 7,5 meter. Jadi
Nah, selanjutnya saya akan membuat lingkaran luar, karena di sini terdapat lingkaran dalam dan lingkaran luar. Hanya lingkaran luar digunakan separuhnya saja. Nah, saya tarik, saya ketik 15 jari-jarinya ya. Nah, kemudian tarik garis bantu ke bawah. Tarik garis bantu ke bawah ya, nah, di sini ada seperempat lingkar ini ya yang akan kita buat. Nah, kita cari tahu dulu nih berapa jari-jarinya. Di sini diketahui seperempat lingkar ini memiliki jari-jari 8 mm. Saya gambar posisi tapak isometrik. Saya pakai tape instrument tool. Dari bawah sini saya tarik 8, saya ketik. Dari sini juga 8. Selanjutnya saya tarik garis bantu ya. Jadi penitiknya tadi menggunakan tape instrument tool. Selanjutnya saya bikin garis bantu. Kemudian saya akan membuat saya bikin garis ukuran dulu untuk memastikan bahwa ini sudah sesuai ya, sesuai ya. Nah, ini saya tarik ke kanan untuk titik titik dari lingkaran ya. Nah, pusat lingkarannya sekitar 8. Kemudian saya ambil circle, saya tarik, ketik 8, saya ketik 8. Nah, jari-jarinya sejauh 8. Oke. Jadi kita ambil hanya separuhnya aja ya, seperempatnya aja ya. Untuk 3 potongan bagian lingkaran yang lain kita hapus saja. Bisa hapus. Nah, hapus bawahnya saya ambil. Iya. Garis yang tidak saya gunakan saya hapus. Nah, seperti ini. Lakukan juga bagian sebelah kiri ya, bikin lingkaran dengan jari-jari 8. Kemudian hapus. Nah. Oke, saya isometrikan. Hapus dulu garis-garis yang tidak digunakan sebelum saya push pull. Nah, bagian kiri saya push pull, bagian kanan saya push pull. Selanjutnya saya hapus garis-garis yang tidak digunakan. Kemudian lingkaran tengah nih yang akan saya push pull ya. Oke. Nah, sudah selesai. Pada pembuatan gambar mechanical design, terkadang kita memerlukan satu kepresisian tertentu. Nah, sebagai contoh ini ada 2D yang saya gambar ya, ukuran 60 kali 105. Nah, pada ukuran ini saya membutuhkan pecahan misalkan 60, sekian. Nah, berdasarkan referensi pada gambar yang sudah jadi yang kita gambar ulang, di sini terdapat nilai 7,5, 15,00. Nah, untuk itu mari kita setting, klik window, model info. Kemudian di sini kita pastikan posisi unit di format desimal, kemudian lengthnya satuan milimeter. Dan di sini yang akan kita setting display presisi. Kalau awal yang tanpa koma itu display presisinya adalah 0, dan di sini kita setting 0,0 atau 0,00. Kita close aja. Nah, sekarang kita sudah bisa menggambar berdasarkan gambar referensi dengan pecahan nilai-nilai tertentu seperti ini. Pada saat kita membuat lingkaran ya, lingkaran seperti ini, lihat lingkarannya kan nggak betul-betul bulat ya, nggak betul-betul bulat ya.
Jadi itu ada triknya ya, bahwa lingkaran itu bisa kita bikin sangat-sangat bulat. Nah, saya tarik aja contoh seperti ini ya. Nah, saya tarik dulu. Ya, lihat tidak seberapa bulat ya, seperti ada petakan-petakan. Nah, untuk supaya dia bisa menjadi bulat, betul-betul bulat, maka yang harus kita lakukan adalah tekan Ctrl plus, Ctrl di keyboard kemudian plus. Dan sampai dengan di situ akan terlihat ada 48 sides, 50 side, dan terus. Kalau kita tekan Ctrl plus maka dia akan membentuk bulatan bagus, dan sebaliknya kalau kita tekan Ctrl minus maka dia akan membentuk persegi. Jadi lingkarannya jadi persegi. Jadi semakin halus, semakin banyak kita tekan Ctrl, jadi side atau sisinya bisa lebih dari 50. Menjelaskan, ini gambar udah jadi ya. Misalkan terjadi nggak sengaja kita menghapus objek ya, terhapus sehingga gambarnya berlubang seperti ini ya. Nah, maka ini masih bisa kita tutup dengan menggunakan line tools ya. Ditutup aja, tarik garis sepanjang yang sudah terbuka tadi, maka dia akan kembali tertutup ya. Kita perhatikan. Nah, sudah. Kalau nggak sengaja, biasanya kalau dalam 3 dimensi ada nggak sengaja kehapus ya. Pada saat kita menghapus garis bantu ternyata ada yang terhapus, maka cukup kita tarik garis saja ya, pakai line tool untuk menambal ya, atau menutup kembali permukaan yang nggak sengaja terbuka seperti itu.